Lah panek denai dek mandaki. Mandaki jalan kabirugo. Lah panek denai dek mancari. Kironyo adia lai disiko. Pada Juni 2024, saya berada di salah satu sudut kota yang kaya akan budayanya. Tepatnya, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mungkin tidak akan ada habisnya jika saya membicarakan betapa kaya dan indahnya kebudayaan yang berada di sana. Kali ini, saya akan membahas tentang kesenian tradisional, salah satu budaya yang selama puluhan tahun menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Seiring berjalannya waktu, kini kesenian tradisional terancam hilang di telan zaman yang semakin berkembang di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Banyak dari seni tradisional yang berada pada Kabupaten 50 Kota mulai kehilangan tempatnya di hati generasi muda saat ini. Namun, dari banyaknya kesenian yang ada, tari Barabah Mandi salah satu kesenian yang membuat saya tertarik. Lah panek denai dek mancari. Kironyo adia lai disiko. Ingin mencari tahu bagaimana tarian ini mampu bertahan di tengah masyarakat Sungai Dadok. Tari Barabah Mandi merupakan kesenian dari Sungai Dadok, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, yang hingga saat ini masih banyak masyarakat terutama generasi muda yang memandang sebelah mata. Tarian ini membuat saya penasaran, sebab usianya mencapai puluhan tahun lamanya. Dan uniknya lagi, dari awal tercipta hingga saat ini, pelaku dari tarian tersebut orangnya masih sama dan belum ada penggantinya. Adakah generasi muda dalam masyarakat Sungai Dadok yang ingin melanjutkan tarian itu? Kali ini mari kita sama-sama mengenal dan mencari tahu mengenai salah satu tarian unik dari Sungai Dadok, tarian Barabah Mandi. Barabah Mandi ko yang padusi itu Barabah namanya. Barabah Mandi, Barabah nam padusi ko pai mandi jo ceweknya tanpa diketahui de orang gaiknya tuh dong. Nan di bawahnya inang-inangnya. Yo 6 biasanya tuh. Jadi itulah ceritanya mulai dari rumah sampai ke tepian mandi. Kironyo yang nan laki-lakinya ko kapai merantau di situ tulah dia bukannya dikecekkannya pakai barabah ko barasunya kapai merantau. Di situlah inyo mandi-mandi dulu, dan di situ pula lah inyo berkisah untuk inyo pai dan Barabah tinggal. Tari Barabah Mandi ko termasuk tari Minang Tibun dari kampung awak ko sebelum ko di Melati Totok ni deh. Sejak dulunya tu. Dia nenek mulai tampil di orang lami. 3 tahun mula lah itu 3 orang sandiwara tu dah. Bila apa saja, bila diminta orang kok mau kok uang organ main minta orang lagi ayo. Kui. Kok ada dua cara? Ya kok cara beroleh lah kan. Secara adat lah, istilah lah punya. Bisa kami pun. Adik juo jangan denai. Manga adik buat pamanu. Manga adik tagak. Tarian Barabah Mandi diciptakan oleh nenek-nenek kami asli dari Jorong Sungai Dadok. Iya, karena gerakannya mulai kamar.
tuh ibu-ibu ko lah yang dulu tahu tarian Barabah Mandi ko bang. ya sedikit kuno bang. Soalnya tarian itu tarian zaman-zaman dulu. Tambah lo minyak-minyak lo yang menarian. Inyo yang menemukan, inyo yang membuat tarian ko, Inyo yang menciptakan tari ko. Berbicara masalah tari itu sebetulnya sangat luas sekali. Tapi kita berpedoman kepada seorang pakar yakni Sudarsono bahwa tarian itu adalah ekspresi jiwa yang dilahirkan melalui gerak yang mis dan indah. Tetapi di zaman sekarang tarian itu sudah bisa berbicara tentang luas sekali sesuai dengan ikon-ikon, sesuai dengan fenomena-fenomena yang akan dilahirkan dalam tarian itu sendiri. Tarian Minangkabau itu jelas itu dia berangkat dari silat. Jelas itu ditungguannya rendah, dia dinamis, lincah dan mempunyai filosofi yang dalam kalau dalam tari Minang. Dan karena dia berangkat dari bunga-bunga silat dan silat. Tari Barabah itu adalah tarian karya dari Huria Hadam, ya Ibunda Huria Hadam, seorang seniman Minangkabau yang sangat terkenal dan sangat berjasa terhadap perkembangan tari Minang. Jadi tarian Barabah itu adalah salah satu tarian yang berada di dalam drama tari yang digarapnya. Di mana tarian Barabah itu adalah menggambarkan bagaimana kelincahan, kedinamisan, ketangkasan masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang digambarkannya. Dia geraknya tangkas, geraknya dinamis, geraknya lincah, sebagaimana dia mengambil burung Barabah sebagai sumber inspirasinya gitu. Tarian Barabah Mandi Ibu tahu kebetulan dari anak bimbingan Ibu sendiri yakni Taufik Robiansa. Dia memang meneliti tentang keberadaan tari Barabah Mandi yang ada di Payakumbuh, tepatnya di Gunung Omeh. Tarian Barabah Mandi itu ditarikan oleh orang yang sudah sangat tua sekali dan itu tidak digemari oleh masyarakat, oleh generasi penerusnya, dan dia tidak ada pengembangan dari tarian itu sendiri. Itu yang Ibu tahu dari Barabah Mandi. Jelas berbeda. Kalau Barabah itu diciptakan oleh seorang koreografer andal Sumatera Barat. Dia mengekspresikan dari fenomena yang dia ambil sesuai dengan kepintarannya sebagai seorang seniman yang multitalent. Dia adalah seorang pemusik, dia adalah seorang pesilat, dia adalah seorang pelukis, dia adalah seorang pengukir. Itulah Huria Hadam. Belum ada koreografer yang bisa menirukan Huria Hadam selain sampai detik ini. Itu diakui oleh ketika Ibu ujian S3, diakui oleh Profesor Ibu. Sementara tari Barabah Mandi Ibu nggak tahu dalam tataran melihat tariannya Ibu belum. Tapi yang namanya itu tarian tradisional tentu berulang-ulang, monoton, dan itu tidak disenangi oleh generasi muda sekarang. Tarian Barabah yang diciptakan pada tahun 71 oleh Huria Hadam sampai sekarang itu sebuah tarian juga masih eksis di masyarakat Minangkabau. Dan jelas sudah ada yang meneliti tarian itu. Kemudian mereka mengambil tentang keberadaan tarian Barabah Mandi. Ya keberadaannya ya sampai sekarang tidak berkembang begitu. Jelas tidak. Jelas tidak. Baru meneliti saja. Tidak ada. Tarian Barabah Mandi nggak ada masuk ke simpan panjang. Kumpang indak saitu, bungo indak satangkai. Usah badi di paluluh dia. Bawa ke pulau Kisah bilang. nyata. Nggak, itu kan apa ini aja ni tu lah. Imajinasi ni yo. Untuk membuat tari itu membuat tari itu indak sebentar tu. Agaklah dibuat dulu ceritanya. Ini buat ceritanya dulu. Sudah itu dijadikan, digubah menjadi tari kan. Itulah. Itu dari tahun ke tahun kan? Dari awal majanya kan itu sih udah tadi. Indah. Sebelum Ibu kan Ibu yang Yang rombongan kita. Lah seru boleh laki-laki yo. Baru tukar boleh. Enggak, mana mau tukar saja. Yang tak bisa. Tidak bisa tukar. Anda bisa tukar. Sebab dek ibu lah ibu kecil dulu tu. Kini buat cek grup, ikut grupnya, buat lah cek grup, ikut grupnya. Jadi so kalau ada orang meminta, mana kau keluar niko kan bisa betul kan? Ya mungkin waktu dia inyo tidak ada atau anak-anak tu kurang minat tu mari keceknya. Kau tari-tari siswa tu nya. Ibu dulu ke lah
la sakwasang kali bu iko ba aja nyo lan siya ako kwa din da dia kanyo baki anak-anak kwa pengganti nyo ko to atau lain nyo ko bertahan nyo ko lan siya ako sampai iswa ko bitu nyo ibu kiro nyo mencari anak-anak tu lah no susah nan payah sebab anak-anak ko nang ketujuh inyo tu ba gerak-gerik kini ba tari-tari kini melonjak-lonjak itu nak ketujuh dia kalau ikut pun dah bisa dirubah tu ko memang ya itu caranya mandi mengenakan pakaian mengenakan cincinnya segalanya lah tentu apa saya suak kan memang yo tradisi saya suak Kalau mereka remaja untuk menarikan, dunia nak. Tapi, ia untuk meneruskan, ia untuk remaja. Kalau nenek lain, nenek bilang, cubalah berlatih, kami tu nenek. Ia inyo di mana, ulun sempat. Kalau alasannya inyo sekolah. Anak itu, ulunnya bisa maupun untuk menyambut iko. Untuk menyambut dari berapa mandi ke. Adik nenek kecian. Menarilah orang. Kami sekolah baru ni jauh. Enggak bisanya pulang pada adik. Nenek nak jang hilang tu nenek turun bagi anak cucu nenek kan. Nak jang sampai punah. Aduh, kalau orang meninggal nenek suat tariko kan masih ada juga. Iya, kadang nenek nama macam awak ada kan? Iya bang. Berarti iya. itu bang. Bukannya nak nomor kan? Bukannya kami nak nomor, tapi nenek-nenek tu nak nium ajar kami tarian berapa mandi tu dah bang. Nak nomor nurut tangko kami dah bang. Petang-petang ko lah kami cuba minta musiknya nak nium bang. Iya. Mungkin inyo lai kue je baru bitung abang. Mungkin dia inyo tampil tori bisa bang inyo tu dia tampil tori walaupun tak ada job. Iya. Dia tampil juga. Awak pandai tu awak beri orang. Awak iya. Emang iya bang. Iya. Soalnya kalau ada yang gadi tu nomor orang milih yang gadi daripada yang lansia. Coba ada bang. Jadi dek minyak itu ndak nomor makia kayak musiknya, contoh gerakannya. Itu balo kami belajar dak bang kalau bisa nomor kan? Nyodo kan? Nggak ada tahu lah. Nggak tahu dah bang. Gerakannya ketek-ketek nampak. Pastinya tarisan kami tahu. Pastinya tampil tahunya kan? Iya. Belum pernah nyo menunjukkan awak. Dialog nih bang. Soalnya ndak nyo menunjukkan ke kami tentang baraba mandi, tariannya, musiknya. Tak nomor yang turunkan dah. Tak nomornya sebagian nama emak. Iya. Tapi sebagian yang lain lah hilang. Mungkin nomor bang. Tapi ulun kami coba minta latihan juga. Iya. Oh, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang koreografer, tentulah ibu prihatin dengan tari tradisi yang ada di Gunung Omeh itu sendiri, tari Barabah Mandi sendiri. Mungkin langkah dalam tataran ini bagaimana tari itu bisa dikenal, bagaimana tari itu lestari, bagaimana tari itu digemari oleh generasi muda, tentulah itu harus direkonstruksikan dia atau dibuat tarian baru yang berangkat dari tari Barabah Mandi itu sendiri. Nah, dengan diangkatnya tari Barabah Mandi ini menjadi tarian baru, tentulah tarian Barabah Mandi akan berkembang. Dan tari tradisi itu kan dikenal oleh masyarakat luas karena ketika tarian baru itu ditonton oleh orang lain, kita mengambil dasar pijakannya dari mana, begitu. Ya begitu yang Ibu sebut tadi, bahwasanya itu harus ada pengembangan. Pengembangan dari tarian itu sendiri dibuat sebuah tarian kreasi baru yang berangkat dari tradisi Barabah Mandi. Nah, jadi ketika lahir generasi-generasi, lahir tarian-tarian baru yang berangkat dari tradisi Barabah Mandi itu, otomatis setiap tarian baru itu tampil, pasti Barabah Mandi akan selalu disebutkan bahwa dasar pijakannya adalah Barabah Mandi. Pasti tarian itu akan lestari dan akan dikenal sampai kapan. Ya namanya berkembang, jelas ada yang dikembangkan. Ada yang dikembangkan, tapi dasar pijakannya kita berangkat dari Barabah itu sendiri. Akan ada yang dikembangkan dari segi, kalau dalam ilmu koreografi ada ruang waktu dan tenaga dalam bentuk geraknya. Tapi benang merah, esensi dari Barabah Mandi itu sendiri terus akan dibawa. Enggak, yang namanya tari kreasi baru itu jelas, tidak orisinal lagi. Ini dia tetap pada tradisinya. Nah, ini loh pengembangannya. Kalau nggak ada pengembangan, dia akan begitu-begitu saja. Tidak akan ada generasi yang mau menarikan itu.
walaupun toh ada, selanjutnya tidak akan ada. Maka generasi itu akan habis. Tapi ketika tari itu dikembangkan, dilestarikan dengan pengembangan gerak yang berangkat dari tari Barabah Mandi akan selalu dikenal. Dan itu yang utama sekali didokumentasikan dan kita masukkan ke YouTube, dia tidak akan hilang. Tari yang ditarikan oleh nenek-nenek yang tua itu kita syuting dengan baik, kemudian kita masukkan ke media sosial, dia nggak akan hilang. Supaya dia lestari, ya ada pengembangan dari tarian itu. Gitu. Jelas, tradisinya nggak akan hilang. Kekayaan lokalitas itu akan dikenal sepanjang hari. Nah, ketika ada pengembangan, generasi muda akan mencintai tari tradisi yang ada, tari lokalitas yang ada di daerah itu sendiri. Ya, bagaimana generasi muda itu tidak mencintai tari-tarian yang di daerah orang lain, dia mencintai budaya lain. Nah, itu manfaatnya. Ketika dia mencintai budaya dia sendiri, makalah dialah yang akan mengglobalkan budaya sendiri ke luar sana. Gitu. Jadi segala konflik yang terjadi yang bakal menyebabkan kepunahan dari tari Barabah Mandi itu gara-gara ada miskomunikasi antara yang tua dan yang muda. Nah, setelah wawancara Patang, jadi tarianku kan diciptakan tahun 67. Di tahun 67 penarinya sampai tahun 2024 itu masih sama sampai gini. Jadi Patang wawancara jo remaja, generasi muda. Generasi muda aku nyelat tertanam di mindsetnya kalau tarianku hanya sekedar ditarikan oleh nenek. Sedangkan sebelumnya kan nenek itu di tahun 67 harusnya muda kan. Masih muda. Gerakannya pun kecilnya gemulai, terlalu gemulai. Dianggapnya kuno. Ya. Dianggapnya kuno selai. Nah, setelah wawancara diambil dari perspektif masing-masing dari generasi muda salah satunya, generasi tua salah satunya juga. Oh, itu tuh yang generasi tua kok nyambian kalau anak muda kok nantinya menarikannya dah. Itu cek lain. Pokoknya sekolah jauh lah, kos lo. Yang dari anak muda nyambian nenek kok nantinya majan. Yang beda-beda sudut pandang gitu ah. Nantinya majan tuh. Kecilnya nenekku pulang dari sawah lah latihan, nenek. Sempat loh nenekku nyambian kalau tak pernah nenekku nunggu di sanggar untuk ke latihan sampai maghrib nak tiba-tiba anak muda. Itu tuh doa tanyakan ke yang remaja tadi. Disampaikan dia remaja, nak diinformasikannya dari grup WA do bang, kan jatuhnya kan dari miskomunikasi tadi. Jadi emang sesimpel tuh soal akar permasalahannya itu ya cuma gara-gara miskomunikasi. Nah betul, dari miskomunikasi jadi itulah judul video ke dibuat Pasilang Kayu Dalam Tungku. Pasilang kayu dalam tungku mengkopi kawan nyalo.